لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam hari ini alhamdulillah, dari dua kesehatan itulah yang membawa kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka membuktikan bahwa kita ini menjadi hamba yang harus mengabdi kepada Sang Kholik. Jadi alhamdulillah, sore malam hari ini kita masih menjadi hamba yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan atau disandingkan dengan orang-orang yang lain yang mungkin saat ini pula itu tidak peduli dengan status sebagai hamba di hadapan Kholik. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, orang yang sangat-sangat kita hormati. Kita di dunia ini sudah pasti tidak akan bertemu secara lahir dengan beliau, tetapi yakinlah kita sebagai orang yang mengikuti, setia mengikuti, insya Allah di akhirat kelak kita akan dijumpakan oleh beliau, oleh Allah dengan beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana tema yang saya bahas pada malam hari ini, kaitannya dengan tawakal dan kira-kira apa yang menjadi nanti kalau sudah kita tawakal itu apa yang terjadi pada diri seseorang ya. Para jamaah yang berbahagia, tawakal itu kalau kita buka di dalam asal katanya itu kan wakala gitu ya, wakala. Kalau dalam serapan bahasa Indonesia itu menjadi kalimat wakil gitu ya, wakil, wakala itu wakil, artinya diwakilkan, diserahkan gitu ya. Urusan kita ini kita serahkan gitu ya, itu wakala namanya. Maka kalau ada Dewan Perwakilan Rakyat itu sebenarnya bahasa ini serapan dari bahasa Arab. Karena kita dari awal itu kan orang-orang yang berjasa di negeri ini kan banyak keturunan Arab gitu ya. Jadi bahasa-bahasa itu banyak sekali yang itu serapan dari bahasa Arab, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Wabil khusus adalah wakil itu sendiri, itu dari kalimat wakala. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, tawakal itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya seseorang yang menyerahkan semua hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan sebuah ikhtiar. Itu namanya tawakal. Nah, kalau kita ini bicara tawakal, sungguhnya tawakal itu adalah amalan hati gitu ya. Jadi amalan hati yang sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi sebuah keharusan bagi kita orang Islam
orang Islam yang beriman itu tawakal ini sesuatu yang harus kita lakukan. Amalan sing gak ketok ya gak kena dipoto gitu ya. Itu tawakal gitu ya. Sama dengan puasa kita ini ya. Jadi puasa itu kan amalan yang sangat-sangat tidak kelihatan gitu ya. Karena amalan ini, kalau puasa itu kan amalan lahir batin gitu ya. Lahiriah dan batiniah. Tetapi kalau tawakal itu batiniah semata. Itu tawakal namanya. Nah, karena ini amalan hati, di dalam Islam itu punya tempat khusus tawakal ini. Jadi orang-orang yang setelah berikhtiar dengan maksimal dan hasil akhir itu diserahkan Allah, itu punya tempat khusus di dalam orang-orang yang beriman. Maka kalau kita lihat tadi yang saya baca di dalam surat Al-Anfal ayatnya 2 itu kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat ini Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah itu hatinya bergetar. Jadi berkaitan dengan hati. Hatinya itu merasa amma biha dengan Allah, dekat atau tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Kalau nama Allah itu disebut, lantas kita ini tidak nyetrum sama sekali, itu ya namanya iman kita masih perlu dipertanyakan. Itu ya. Innamal mu'minuna. Jadi kalau disebut nama Allah, itu akan bergetar hatinya. Dan yang kedua, kalau dibacakan, ditunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imanan. Yang kedua, orang yang beriman itu sesungguhnya kalau dia ini disebutkan, ditunjukkan kebesaran Allah, ayat-ayat Allah itu kan kaitannya dengan kebesaran Allah. Ya boleh ayat kauliyah, jadi moco Al-Quran, hadis dan seterusnya itu, atau ditunjukkan kauniyah, kejadian alam semesta ini misalkan. Maka orang yang beriman itu kan imannya semakin bertambah, zadathum imanan, dia akan bertambah imannya. Nah kalau kita ini lihat kebesaran Allah nyantai-nyantai saja, biasa-biasa saja, berarti iman kita ini masih melip-melip gitu ya. Saya turun nyautan gitu. Tapi kalau iman kita ini kuat, dengan tanda-tanda kebesaran Allah itu mudah, untuk nyaut itu mudah gitu. Connect gitu. Bahasa kita connect, iman ini kita connect sekali dengan kejadian alam ini. Maka kita sering mengatakan sesuatu itu pasti ada gunanya semuanya, pasti ada gunanya. Semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini bagi orang yang beriman itu yakin ada gunanya. Ya mungkin ada gunanya itu ada yang menurut kita menyusahkan kita, ada yang gunanya itu menyenangkan kita. Ya tergantung kita gitu ya, tergantung kita. Ada yang diciptakan Allah itu menurut kita senang, kita ini seneng, wapi luar biasa, wapi enak itu, seneng aku kan. Ada itu, ada juga, aduh kayak apa itu menyusahkan itu, nanti menyakitkan saya dan sebagainya itu. Tetapi di situ semuanya itu adalah tidak ada yang sia-sia, hadza batila itu tidak ada. Itu orang-orang yang beriman. Yang ketiga itu adalah puncaknya adalah wa alaihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu menghadapi apapun sesungguhnya itu ya apa kata Allah Subhanahu wa taala, diwakilkan, diserahkan ya apa kata Allah gitu ya. Jadi apa kata Allah. Orang yang beriman itu dalam catatan kita harusnya, kalau kita baca misalkan di dalam surat kedua ayat 173 itu kan apa Allah itu mengatakan apa ya bunyinya, surat kedua 173 yang artinya itu begini, mudah-mudahan nanti ingat kalimatnya. Ya, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang pertama, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah mengatakan dalam ayat itu, Allah itu kadang memberikan sesuatu kepada kita, menurut kita ini seneng gitu, wapi, enak.
tetapi sesungguhnya itu bisa mencelakakan kita. Bisa mencelakakan kita. Menurut Allah itu kurang baik sesungguhnya. Sering kita ini menerima sesuatu, yang sesuatu itu kita anggap baik sekali, sewenang gitu ya, enak gitu. Tetapi sesungguhnya itu tidak baik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tetapi sebaliknya, kadang sesuatu itu diberikan oleh Allah, menurut kita tidak seneng, tidak enak, kok gitu ya hasilnya, kok gak enak banget. Kit biyen sampai saiki kok gak enak. Opo saiki salahku terhadap Allah itu opo kok gak enak. Salatku ya wis apik menurut saya. Zakat wis, haji wis, tapi kok kehidupan saya kok masih banyak apa istilahnya ya? Cobaan kan gitu ya, cobaan terus kok dicoba terus gitu ya. Nah, orang-orang yang beriman sesungguhnya menghadapi sesuatu itu semua harus kembalikan kepada Allah. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah itu jelek menurut Allah, tidak ada. Tidak ada. Menurut kita ada yang baik, ada yang buruk, tapi menurut Allah tidak ada itu. Semua itu akan baik bagi kita. Maka orang yang beriman itu akhirnya orang yang bertawakal kepada Allah itu, dia diberi jelek menurut kita, dia bersabar. Diberi susah, bersabar. Diberi kurang, bersabar. Sebaliknya, diberi bagus, diberi enak, tetap bersyukur. Itu orang yang bertawakal. Jadi orang yang bertawakal itu di dalam dirinya adalah tidak ada rasa mengeluh. Itu pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Kalau kita sering mengatakan us mergawe ya ono ya ini sek melarat, sek miskin, itu mungkin kita, mungkin kita. Tetapi menurut Allah kemiskinan yang diberikan kepada kita ini adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka kita ini kan percaya ya. Orang itu kan sering mengatakan begini, lek kepingin sugih mergawe yo mempeng. Mergawe mempeng. Ojo males-males rino wengi mergawe itu. Maka ada di antara kita ini kan mulai sebelum subuh sudah berangkat kerja, nanti jam 10 malam baru pulang rumah. Tapi apakah dia dijamin menjadi orang yang kaya? Siapa yang menjamin? Enggak ada. Enggak ada yang menjamin. 24 jam lo digawe mergawe sik kurang, tambahi 2 jam meneh, 27 jam misalkan, juga cukup. Nek jenengan itu dicetak karo Gusti Allah gak sugih, tetap gak sugih gitu ya. Jadi istilah kita ini bekerja berikhtiar itu sesuatu yang sudah berpahala, tentu itu ikhtiar sudah berpahala. Tetapi tetap hasil akhir itu Allah yang punya. Hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Makanya kalau nabi yang miskin tetapi penyakitan terus, Mas, nama nabi siapa itu namanya? Nabi yang penyakitan itu loh. Nabi Ayub. Ya Bu, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu mengatakan begini, wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau saya ini sakit itu Allah yang menyembuhkan. Saya mau berobat kemana saja, kalau Allah tidak mengizinkan ya tetap saya sakit. Sembuhnya mati. Itu Nabi Ayub gitu. Jadi orang itu berikhtiar itu sebuah kewajiban yang sudah dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan pahala. Tetapi jangan mengatakan pasti nanti hasil akhirnya menjadi A. Kalau saya ini bekerja red nanti A. Kalau saya ini mengatakan melakukan ini hasilnya B, tidak bisa. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menolong kita. Allah lah sebaik-baik penolong. Allah lah sesungguhnya yang menggariskan kita. Maka sering kalau kita ini berbicara begini, mencari rizki atau kita ini menjemput rizki. Gitu kadang. Ini sebuah perdebatan kalau saya ini dengan teman-teman mengkaji tentang teologi. Orang Islam itu harusnya mencari rizki atau menjemput rizki, gitu ya. Ini nggak ketemu jalan keluarnya sampai hari ini. Tapi saya tetap bersikukuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah menjemput rizki setelah berikhtiar, menjemput kesembuhan setelah berikhtiar. Menjemputnya apa? Ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang punya hak prerogatif memberikan. Nah,
misalkan bicara rizki itu kan kecil besar itu semua rizki gitu loh ya. Sakit itu sakit total maupun sakit tidak total itu juga rizki. Maka sebagai orang yang beriman, keyakinan yang terakhir menyandarkan semuanya kepada Allah itu adalah jiwa-jiwa orang yang beriman. Maka tidak ada orang yang beriman itu kalau diberi sesuai harapan dia bangga, sombong, tapi kalau diberi tidak sesuai harapan maka putus asa, apalagi terjun dari apartemen lantai 22 misalkan, kan tidak ada bagi kita. Kamus itu tidak ada. Jadi tidak ada orang yang beriman itu kalau diberi banyak sesuai harapan dia sombong dan sebagainya macam korun, tetapi kalau diberi tidak sesuai harapan maka dia taktulu anfusakum, bunuh diri apapun caranya, atau orang stres dan lain sebagainya. Kita ini orang yang beriman harus enjoy saja. Itu takdirnya Gusti Allah, kita berikhtiar itu sudah berpahala. Diberi banyak, diberi sedikit, diberi sulit, diberi mudah, diberi mahal, diberi murah, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita sebuah keniscayaan, mari kita sama-sama, kalau kita ini serahkan kepada Allah setelah hasil maksimal, dan tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah itu memberikan kebaikan, kebahagiaan kepada kita. Diberi Allah itu sesuatu yang mungkin menurut kita tidak enak, tetapi tetap punya manfaat kepada kita. Apalagi yang diberi oleh Allah itu rasanya enak, nyaman, itu sesuatu yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.